Para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memahami bersama ciri-ciri orang yang berbuat riya yang dibawakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an dalam perkataan beliau, ciri-ciri orang yang berbuat riya ada 3. Yang pertama, malas ketika sendirian. Yang kedua, semangat jika di hadapan orang lain. Yang ketiga, menambah amalan jika ada yang memuji. Mudah-mudahan kita bisa introspeksi diri, dan jikalau ada penyakit tersebut, mari kita bertaubat dan kita obati. Tentunya tentang obat riya, maka para ulama sudah menjelaskannya. Dan obat riya itu ya bisa kita gunakan untuk pencegahan. Pepatah mengatakan al-wiqayatu khairun minal ilaj, bahwasanya mencegah lebih baik daripada mengobati. Inilah dia obat riya yang dengannya insyaallah Allah sembuhkan penyakit riya dalam hati kita. Yang pertama adalah berdoa kepada Allah, meminta perlindungan kepadanya. Di antara doa yang bisa kita utarakan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang Rasulullah ajarkan kepada Abu Bakar radhiyallahu an, yang mana beliau pernah bersabda, demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya, sungguh syirik lebih samar dibandingkan langkah semut. Tidakkah aku tunjukkan kepadamu wahai Abu Bakar suatu kalimat yang mana jika engkau membacanya maka syirik tersebut akan hilang dari dirimu, baik yang sedikit maupun yang banyak. Ya, tentu Abu Bakar ingin. Maka Nabi berkata, qul, katakanlah, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka mimma la a'lam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari berbuat kesyirikan ketika aku mengetahuinya, dan aku memohon ampun kepadamu ketika aku tidak mengetahuinya. Dan di antara doa yang lain adalah doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah aku dalam agamamu. Ini merupakan doa yang Rasulullah ajarkan kepada kita agar kita perbanyak, ya, karena memang hati kita itu berbolak-balik. Terkadang sekarang ikhlas, ya, hitungan beberapa detik langsung timbul penyakit riya, ya. Jadi kita harus meminta kepada Allah senantiasa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Kemudian yang kedua, meluruskan niat sebelum beramal saleh. Sebelum beramal, tanyakan kepada diri kita, untuk apa kita beribadah ini? Ya. Teguhkan niat, jangan goyah, jangan terbuai setan, jangan bangga diri. Justru kita seharusnya tahu diri, bahwa diri ini banyak kelalaian dan kekurangan. Kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa menarik sebuah obat riya, yaitu apa? Menuduh diri ini penuh banyak kekurangan dan kesalahannya. Timbulkan rasa itu, rasa kekurangan, rasa tidak sempurna, rasa ya bahwasanya kita tidak bisa beribadah dengan sempurna karena niat ini berbolak-balik. Rasa banyak kurangnya dalam ibadah, belum menunaikan hak kita ya sebagai hamba, belum menunaikan kewajiban kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang dikuasai oleh syaitan dan syaitan menghias-hias amalannya, maka ya mengobati penyakit tersebut sangatlah sulit. Allah mengatakan, afaman zuyyina lahu su'u amalih fara'ahu hasana. Ya. Maka apakah ya orang yang dihias-hiasi perbuatan jeleknya lantas dia melihatnya itu baik, maka fa innallaha yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Maka Allah menyesatkan orang yang Allah kehendaki dan memberikan petunjuk kepada orang yang Allah kehendaki. Ya, intinya apa? Intinya kita harus kuatkan tekad, luruskan niat sebelum kita beramal. Jangan lemah di atas ya, jangan lemah dari godaan syaitan, jangan lemah dari buayan
ya, manusia yang terkadang memuji kita. Kemudian obat ria yang ketiga itu tidak memperdulikan komentar orang lain. Salah satu sifat orang-orang yang selamat adalah yang Allah gambarkan dalam firman-Nya, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang-orang yang ditawan, ya, tawanan perang. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharap keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih. Lihat, orang-orang yang telah berbuat baik memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan, mereka tidak memperdulikan apa komentar orang lain, mau terima kasih, mau celaan. Kenapa? Karena yang mereka cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi coba, jadilah diri ini tuli dari pujian orang, dari cercaan orang. Kalau itu pujian dan kita ikhlas, alhamdulillah, berarti itu adalah tilka ajilu busyral mu'min. Itu adalah kabar gembira yang Allah segerakan kepada kita. Oleh karenanya tujuan kita adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Syafi'i pernah mengatakan, ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridhonya manusia, ya, adalah tujuan yang tidak mungkin dicapai. Maka carilah ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan mencari ridha manusia. Rasulullah SAW pernah bersabda, manil tamasa ridallah bisakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda'ahun nas. Barang siapa yang mencari ridha Allah sekalipun berakibat mendapatkan kemarahan manusia, maka Allah akan meridainya dan Allah akan menjadikan manusia ridha kepadanya. Wa manil tamasa ridon nas bisakhatillah sakhatallahu alaihi wa askhata alaihin nas. Namun barang siapa yang mencari ridha manusia dengan melakukan apa yang menimbulkan kemurkaan Allah, maka Allah murka kepadanya dan Allah akan menjadikan manusia murka kepada dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang keempat, berusaha menyembunyikan amalan kita sebagaimana kita menyembunyikan aib kita. Kita sering menyembunyikan aib dan dosa. Seharusnya kebaikan juga kita sembunyikan. Ya, Sufyan ibn Uyainah mengatakan bahwa Abu Hazim rahimahullah berkata, sembunyikanlah amalan kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan amalan kejelekanmu. Orang yang berbuat ikhlas akan senantiasa takut riya. Oleh karena itu, ia akan bersungguh-sungguh melawan tipu daya manusia dan memalingkan pandangan mereka agar tidak memperhatikan amal-amal solehnya. Dia akan berupaya keras menyembunyikan amalnya dengan harapan supaya ikhlas amalnya, karena orang yang menyembunyikan amal itu lebih dekat dengan keikhlasan. Tapi kalau dinampakkan, nah itu godaan setan sangat kuat untuk riya. Memang pada awalnya berat, ya, tetapi jika sabar, Allah pasti akan menolong kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, innallaha yuhibbul 'abdat taqi al-ghani al-khafi. Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang takwa, yang selalu merasa cukup dan yang merahasiakan amalan ibadahnya. Masya Allah. Mungkin timbul pertanyaan, amalan yang bagaimana yang baiknya kita sembunyikan? Maka para ulama ada yang menjelaskan bahwa untuk amalan sunnah seperti sedekah sunnah, sholat sunnah, maka lebih utama dilakukan sembunyi-sembunyi. Melakukan seperti ini, ya, yaitu dengan sembunyi-sembunyi, itu lebih mendekatkan kita kepada ikhlas dan menjauhkan kita dari riya. Sedangkan amalan wajib, ya, yang berupa syiar seperti sholat berjamaah, sholat Jum'ah, zakat yang wajib, maka lebih utama kita nampakkan, ya. Namun kadang amalan soleh juga boleh dinampakkan jika memang ada faidah dan maslahatnya. Misalnya agar orang lain termotivasi, ya, dalam rangka dakwah, dalam rangka mengajarkan orang lain, maka itu boleh-boleh saja. Akan tetapi dengan syarat jaga niat kita, ya. Harus berlatih kita menjaga niat ikhlas. Kemudian yang berikutnya, obat riya adalah mengingat besarnya kerugian pelaku riya. Iya, kita sudah jelaskan, ya, bahaya riya. Bahaya riya banyak sekali. Maka kita ingat-ingat itu. Takut enggak? Tentu kita takut, ya. Makanya dikatakan la ya'riful ikhlas illal muraun kanu fi thumma takhallasu minhu.
Tidaklah orang mengenal ikhlas kecuali orang yang pernah ria, pernah terjangkit hatinya ria, maka dia akan apa? Dia akan menghindarinya, dia tahu bahayanya. Mereka pernah di dalamnya, maka mereka berusaha bangkit dan meninggalkan penyakit ria karena rugi. Ya. Tayyib. Karena apa? Karena obat itu tidaklah diminta kecuali dari orang yang merasa sakit dan mengetahui sakitnya. Makanya kalau kita merasa ria dan kita merasakan ria, mengetahui itu ria, maka mudah sekali untuk mendatangkan obatnya. Kemudian yang keenam, mempelajari dan meneladani para salaf dalam keikhlasan. Betul, betapa butuh kita kepada teladan mereka. Ya, banyak sekali kisah para salaf menyembunyikan amalnya, ya, takut dari ikhlas, tidak ingin terlihat. Seperti Ar-Rabi' bin Khusaim, muridnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, tidak pernah mengerjakan sholat sunnah di masjid kaumnya, kecuali hanya sekali saja. Ada juga Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullah, memiliki kebiasaan bangun setiap malam. Ia pun selalu berusaha menyembunyikan amalannya. Jika waktu subuh telah tiba, ia pura-pura mengeraskan suaranya, seakan-akan ia baru bangun ketika itu. Masya Allah, dia sholat malam, kemudian dia pura-pura bangun, ya, pura-pura tidur dan bangun dengan mengeraskan suara, ya, suara orang bangun. Ada juga Daud bin Abi Hindi, beliau berpuasa selama 40 tahun dan tidak ada satupun orang yang mengetahuinya, termasuk keluarganya tidak tahu. Ia adalah seorang penjual sutra, ya, di pasar. Jadi di pagi hari ia keluar ke pasar sambil membawa sarapan pagi, dan di tengah jalan menuju pasar ia pun menyedekahkannya. Kemudian ia pun kembali ke rumahnya pada sore hari sekaligus berbuka dan makan malam bersama keluarganya. Jadi orang-orang yang di pasar mengira bahwa ia telah sarapan di rumahnya, sedangkan orang-orang yang berada di rumahnya mengira bahwa ia, ya, menunaikan sarapan di pasarnya. Jadi sudah makan di pasar. Masya Allah. Begitu juga para ulama seringkali membatalkan puasa sunnah, ya, karena khawatir orang-orang mengetahui kalau ia sedang puasa sunnah. Contohnya Ibrahim bin Adham, ya, pernah diajak makan, padahal ia sedang puasa sunnah. Ia pun ikut makan dan ia tidak mengatakan maaf saya sedang puasa. Jadi memang kalau puasa sunnah boleh kita batalkan, beda dengan puasa wajib. Ya, kalau ada tujuan yang besar, ya kan, kayak ini, menjaga keikhlasan agar orang lain tidak tahu dia itu sedang berpuasa. Kemudian Ali bin Al-Husain bin Ali, ya, beliau biasa memikul karung berisi roti, ya, cucu, ya, cicitnya Nabi SAW. Memiliki kebiasaan apa? Memikul karung berisi roti setiap malam hari. Beliau pun membagi roti-roti tersebut ke rumah-rumah secara tersembunyi-sembunyi di gelapnya malam. Penduduk Madinah tidak mengetahui siapa yang biasa memberi mereka makan, karena tatkala mereka buka pintu pagi hari udah nemu ada roti di depan pintunya. Tapi tatkala Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, mereka sudah tidak lagi mendapatkan kiriman makanan tersebut. Ya, mereka bertanya-tanya, ya, akhirnya ketahuan juga. Ternyata Ali bin Al-Husain radhiyallahu an. Ar-Rabi bin Khusaim, jika ada orang yang akan menemuinya, ya, lalu beliau sedang membaca mushaf Al-Quran, ia pun segera menutup Al-Qurannya agar orang lain tidak tahu dia sedang baca Al-Quran. Begitu juga Ibrahim An-Nakhai melakukan hal demikian. Sungguh potret salaf sangat banyak, ya, dalam keikhlasan, menjaga keikhlasan, menyembunyikan amalan, sangat banyak, sangat menginspirasi kita. Ya, mari kita meneladani mereka. Kemudian yang ketujuh, sadar siapa kita, ya, siapa mereka dan siapa Allah. Ingat, kita ini hanya hamba Allah, butuh kepada rahmat Allah, lindungan Allah, ya. Sedangkan mereka siapa? Mereka tidak mampu memberikan kita manfaat dan mudarat. Mereka tidak mampu menyelamatkan kita dari Allah. Ya, lihat dalam hadis Rasulullah mengatakan, sesungguhnya yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Dan Allah akan mengatakan kepada mereka pada hari kiamat, ya, ketika Allah membalas amal-amal manusia, Allah mengatakan, idhabu ilal ladina kuntum tarauna fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaa. Pergilah kepada orang-orang yang kalian berbuat riya kepada mereka di dunia. Apakah kalian akan mendapatkan balasan dari sisi mereka? Tidak ada.
tidak akan mendapat balasan. Jadi tidak berguna. Kita hanya butuh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhlas kita beribadahnya kepada Allah. Sedangkan mereka manusia biasa yang kita harap pujiannya tidak mendatangkan manfaat maupun mudarat ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, mari kita mengingat kematian dan negeri akhirat. Kematian adalah suatu hal yang pasti akan terjadi, tetapi sering kita lupakan. Kematian menjadi hal yang sangat menakutkan bagi sebagian orang, tetapi Rasulullah SAW memerintahkan agar kita senantiasa mengingat kematian. Beliau bersabda, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat." Perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan, yaitu kematian. Ya. Dengan banyak mengingat kematian, manusia bisa lebih semangat dalam beribadah, lebih semangat menyiapkan amal soleh. Dia paham bahwasannya kita akan menghadap Allah di negeri akhirat. Tidak ada tempat ya perlindungan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan lebih waspada menghadapi kematian ya. Sehingga apa? Yang dia harapkan adalah ridha Allah, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah obat riya yang mungkin bisa kita paparkan, mari kita amalkan sehingga kita bisa terjaga ya dari riya, bisa terobati dari riya. Barakallahu fikum, jazakumullahu khaira.